Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danang Trianto SP. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di unit kerja saya SMK Negeri 1 Kedaung, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu kembali untuk pelajaran kali ini. Untuk mulai pelajaran, ketua kelas mohon disiapkan. Duduk siap, Brak. Doa mulai. Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk. Saya mau ngecek kehadiran dulu ya. Ya. Arfi, Distin, Eka, Hadir, Pak. Elsa, Hadir. Giza, Hadir. Iin, Lutfia. Sebelumnya ini ada sebuah motivasi, yaitu tentang ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah hilang. hilang, tidak akan pernah punah. Maka ilmu itu akan menuntut kita pada Kesuksesan. Jadi tuntutlah ilmu sebaik-baiknya. Karena apa? Tuh, jangan pernah berhenti belajar, karena itu tak pernah berhenti belajar. Kita pindah ke materi yang baru tentang ini, pengolahan hasil buah-buahan. Ini. Namun sebelumnya untuk kita ketahui seperti yang kemarin, untuk materi yang kita ini adalah tentang menerapkan pengolahan hasil buah-buahan. Itu untuk pengetahuan, dan nanti untuk keterampilannya adalah memproduksi olahan hasil buah-buahan. Adapun tujuannya ini dapat berbandingkan karakteristik apa? Karakteristik buah. Kemudian juga dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi proses pengolahan hasilnya. Kemudian juga bisa membuat diagram alir bagaimana proses pembuatan pengolahan produk buah-buahan. Masih ingat materi yang minggu lalu? Masih. Sudah pertemuan. Ya. Masih ingat? Pengajaran. Orang. Apa maksud dan tujuannya? Agar proses penggunaannya lebih mudah Penyimpanan. Setelah penyimpanan mudah, terus juga selanjutnya untuk mempermudah pengolahan. Selanjutnya, nah ini penilaian. Ada 3 penilaian, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Buah pertanyaan sebelum kita menginjak ke materinya. Nah, ini ada berapa jenis komoditas buah-buahan? Banyak. Nah, sebutkan bahwa produk buah-buahan itu apa saja? Maksudnya hasil buah-buahan. Macam-macam. Sayur, nanas. Coba disimak dulu video berikut. Proses pengolahan sari buah jamu biji terdapat beberapa alat yang digunakan, yaitu blender, pisau, panci sodok, baskom, kompor, sayuran, dan sabun. Bahan
dilakukan adalah jambu biji sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 115 gram, air sebanyak 750 ml, dan botol kemasan. Hal yang pertama dilakukan adalah persiapkan alat dan bahan untuk mengolah sayuran jambu biji. 2 jambu yang digunakan kotoran yang masih menempel pada buah jambu. Selanjutnya, proses yang dilakukan adalah proses trimming. Trimming adalah penghilangan bagian buah jambu yang tidak diperlukan. Kemudian, proses yang dilakukan adalah size reduction, yaitu adalah pengecilan ukuran buah jambu supaya mudah ketika nanti dilakukan proses penghancuran. Langkah selanjutnya adalah proses penghancuran. Proses penghancuran buah jambu menggunakan alat blender. Buah jambu yang sudah dipotong kecil dimasukkan ke dalam blender satu persatu. Segera. Kemudian memasukkan air putih matang sebanyak 750 ml. Blender tutup dengan rapat dan jangan lupa dipegang agar tidak tumpah. Buah jambu dihancurkan dengan blender sampai benar-benar halus. Filtrat dari larutan sari buah jambu biji. Proses filtrasi dilakukan juga untuk memisahkan isi buah jambu yang tertinggal yang sudah disterilisasi terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah proses cleaning. Proses cleaning adalah memasukkan larutan sari buah jambu biji ke dalam botol kemasan. Kemudian proses yang dilakukan adalah exhausting, yaitu menghilangkan udara yang tersisa pada kemasan botol sebelum dikemas. Proses ini dilakukan dengan cara pemanasan selama 15 menit dan tutup botol dibuka sedikit agar udara dapat keluar. Setelah selesai, tutup botol ditutup dengan rapat. Selanjutnya adalah pasteurisasi, pemanasan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit untuk menghambat pertumbuhan mikrobakterium. Setelah proses pemanasan selesai, sari buah jambu biji siap untuk dikonsumsi. Ini adalah hasil pengolahan buah-buahan ya, khususnya buah jambu. Sari buah sendiri itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, adalah mengapa kita perlu mempelajari pengolahan buah-buahan? Karena buah itu mudah rusak. Nah, jadi perlu penanganan selanjutnya. Akan saya bagikan LKPD-nya. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya, jadi 3 kelompok. Ya. Bisa 4, ada yang 5.
diskusi kelompok kami. Dari diskusi hasil kelompok kami, saya akan mempresentasikan hasilnya. 1. Bagaimana karakteristik hasil buah-buahan dan produk hasil buah-buahan pada gambar bagian A dan bagian B. Tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Gambar A, warna masih cerah, buah masih segar, ukuran sesuai standar. 2. Prinsip dasar pengolahan produk buah-buahan. Pengeringan, perebusan, penggulaan, fermentasi, dan pengalihan. 4. Jenis dan prinsip peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan produk buah-buahan. 1 baskom, 2 pisau, 3 alat pemeras, jambu, 4 saringan, 5 pisau atik karat, 6 botol, 7 kompor, 8 pengaduk, 9 gelas ukur. Alur proses pengolahan produk buah-buahan dari buah. Fermentasi, pencucian, filtrasi, penggulaan, dan pemanasan. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Bisa disimpulkan bahwa tadi buah itu karena mengalami kerusakan, maka perlu penanganan atau pengolahan yang lebih lagi. Kemudian misalnya kan jambu biji itu olahan obat tadi apa, keripik, ada lagi untuk jus, sampai kita juga pilih alat-alat yang sesuai untuk pengolahannya. Kemudian bagaimana prosedurnya kita harus tahu juga agar hasil yang dihasilkan produk akhirnya nanti lebih maksimal. Bisa disimpulkan bahwa tadi buah itu karena mengalami kerusakan, maka perlu penanganan atau pengolahan yang lebih lagi. Kemudian misalnya kan jambu biji itu olahan obat tadi apa, keripik, ada lagi untuk jus, sampai kita juga pilih alat-alat yang sesuai untuk pengolahannya. Kemudian bagaimana prosedurnya kita harus tahu juga agar hasil yang dihasilkan produk akhirnya nanti lebih maksimal. Untuk itu pembelajaran hari ini mungkin cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di acara yang kedua untuk praktikum kita untuk pembuatan sari buah untuk KD yang 3-4-nya atau 4-5-nya memproduksi olahan buah-buahan yaitu sari buah, jambu, biji. Sudah siapkan untuk kita praktek, silakan ke kelas. Nah, sebelumnya kita cek dulu kelengkapannya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat. Nanti kita ke KD-nya ke memproduksi olahan hasil buah-buahan. Memproduksi artinya apa? Nanti kita membuat olahan dari hasil buah-buahan yaitu buah, jambu, Biji. untuk membuat Sari buah. buah. Nah, nanti ada indikatornya itu bisa melakukan proses pengolahan hasil buah-buahan dan mengevaluasinya. Ini tujuannya bisa melakukan proses produksi olahan buah-buahan dan mengevaluasi hasil produksi olahan buah-buahan. Biasa nanti penilaian ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, nanti saya bagikan LKPD-nya sebelum praktikum. Sebelumnya sudah sudah membentuk kelompok seperti yang kemarin ya. Sudah.
sesuai LKPD, maka praktek bisa dimulai. Ya, dikupas. Kulitnya sudah milik motor. Kafe tadi. Sorry. Oke, pakai yang kena. Gue yang sesat. Ini kali engkau. Aku suka yang banyak. Nah, tapi kita harus jaga keselamatan kita ya. Tapi ini harus dipakai. Sebelumnya ini harus sebenarnya jangan ditancapkan terlebih dahulu ya. Baru kalau kita pakai, kita tancapkan. Kemudian bahan dimasukkan. Jangan lupa kita setel sesuai kebutuhan. Misalnya kalau ini buah, kita pakai yang kecil saja.
Ini kalau saya cilik tau boleh Kak. Yuk Kak, ibu kok makan ini kan? Benar saya cilik kalau saya gelas aku. Ini aku sih panas mas. Itu panas. Panas. Mas cilik dia jadi tak tahu. Yuk Kak, anak-anaknya tetap bisa kawat. Sik. Ini gak bisa. Gak usah kita Kak. Pak Kiai iya Pak, ini kayak mana sih? Ini ya Pak yang dimegang. Ini loh Pak. Yang enggak, yang sini Pak. Kak Mat Bu, ini sih sini ini. Ayo. Panas banget. Enggak usah Kak. Cari. Biasanya dijual-jual. Selanjutnya bisa di perwakilan di tempat saja. Kelompok 1 silakan dibaca. Yang redaksi. Yang apa namanya hasil karakteristik. Ya. Hasil pengamatan kelompok 1. Penilaian warna. Hasil praktikum merah muda. Secara teori merah cerah, kesimpulan kurang baik. Penilaian tekstur. Hasil praktikum kental cair. Secara teori kental. Kesimpulan bagus. Penilaian aroma. Hasil praktikum aroma khas jambu. Secara teori khas jambu. Kesimpulan baik. Penilaian rasa. Hasil praktikum manis. Secara teori manis. Kesimpulan bagus. Semua telah mempresentasikan hasil praktikumnya dan rata-rata dari kelompok ini masing-masing telah menyelesaikannya dengan hasil yang sesuai yang diharapkan, baik pengeceran, penambahan bahan seperti gula, larutnya itu sudah sesuai. Dari warna karena pemilihan awal jambu bijinya sesuai, jadi hasil akhirnya juga sesuai. Itu warna jambu cerah. Iya, merah cerah. Merah cerah. Untuk teksturnya mungkin kurang lebih Kurang agak sedikit. Ini kayak jus Pak, Mas ya. Ya, menyerupai jus ya. Jadi untuk
untuk selanjutnya nanti bisa dipelajari lagi. penambahan airnya. Kemudian untuk rasanya udah manis pas. manis, Rasanya manisnya sudah pas karena 10% itu sudah cukup manis ya. Penambahan gula 10% itu sudah cukup manis untuk 1 liter. air. 1 liter filtra itu sudah cukup mewakili 10% gula. apa nanti peralatan tempat dibersihkan ya. Kemudian apa lagi? Nanti jangan lupa nanti LKPD dikumpulkan, tapi untuk membuat ini apa namanya laporan. Jangan lupa laporannya nanti dibuat minggu depan dikumpulkan. Tadi sudah saya share di WA. ada sedikit wis tolong disiapkan dibuka di situ apa namanya dikasih waktu 5 menit nanti ya buka dari login memang sudah bisa ya mulai. Untuk ketua kelas siapkan berdoa. Duduk siap, mulai.